semuanya, perkenalkan nama saya Welpina Wirasari Silalahi. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara dengan program studi Teknik Informatika. Di video ini saya ingin menjelaskan salah satu materi mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan, yaitu mengenai hubungan iman Kristiani dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak orang beranggapan bahwa iman dan ilmu pengetahuan merupakan hal yang selalu bertentangan. Namun, apakah hal tersebut benar? Mari kita bahas beberapa poin penting. Yang pertama, sejarah. Dalam sejarah, iman dan ilmu pengetahuan tidak selalu penuh konflik. Pada zaman kuno hingga pertengahan abad ke-16, gereja justru berperan penting dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, yaitu melalui penerjemahan naskah, penelitian, dan pendirian universitas. Dan contohnya juga bisa kita lihat seperti tokoh besar yang juga merupakan orang beriman seperti Newton dan Copernicus. Namun, konflik iman melawan ilmu pengetahuan juga pernah terjadi seperti kasus Galileo. Namun, pertentangan ini bukan mutlak antara iman dan teknologi, melainkan sebagai konflik politik dan metode ilmiah. Dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan, karena Tuhan memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yang artinya bahwa kemampuan intelektual seseorang dalam meneliti alam justru merupakan karunia dari Tuhan. Yang kedua, landasan teologis. Mengapa iman tidak selalu bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Dalam iman Kristiani, dunia dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang paling baik dan terstruktur, sehingga manusia dapat mempelajarinya melalui ilmu pengetahuan. Dan dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya, manusia diberi akal budi, kemampuan berpikir, dan tanggung jawab moral. Namun, kita juga harus mengingat bahwa teknologi harus digunakan dengan etika, bukan untuk merusak martabat manusia, melainkan teknologi harus membawa kebaikan, bukan kehancuran. Yang selanjutnya adalah teknologi membawa kita memahami cara kerja dunia, sedangkan iman membantu kita memahami makna dan tujuan hidup di dalamnya. Iman dan ilmu pengetahuan sebenarnya tidak saling bertentangan, karena keduanya menjawab jenis pertanyaan yang berbeda. Ilmu pengetahuan fokus pada fakta dan cara kerja alam. Melalui penelitian, ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan, bagaimana tubuh bekerja, atau bagaimana bumi ini berputar. Namun, berbeda dengan iman berbicara tentang makna dan tujuan hidup. Iman menolong kita memahami untuk apa kita hidup, siapa yang menciptakan kita, dan bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Jadi, ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana alam bekerja, sedangkan iman menjelaskan mengapa hidup ini bermakna. Ilmu pengetahuan menyatakan keindahan ciptaannya, dan iman mengarahkan kita kepada Sang Pencipta. Dan yang keempat adalah tantangan. Di era sekarang, teknologi berkembang sangat cepat. Ada beberapa tantangan atau penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memang teknologi modern membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, kita bisa belajar lebih cepat, berkomunikasi tanpa batas, bahkan mengembangkan ilmu pengetahuan agar lebih maju. Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan bagi iman kita. Di era digital sekarang ini, manusia sering merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan karena merasa semua dapat dijawab oleh
teknologi. Padahal kenyataannya, terkadang informasi yang kita dapat dari internet bisa membuat kita bingung, bahkan bisa menyesatkan iman. Teknologi juga bisa membuat kita lebih sibuk dengan dunia digital. Akibatnya kita jadi lupa berdoa, lupa beribadah, dan bahkan lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu iman agar kita mempunyai arah dan bijak. Teknologi bisa saja berkembang, tetapi iman kita harus tetap menjadi dasar hidup kita. Ilmu pengetahuan memberi kemudahan, namun hanya Tuhan yang memberi tujuan dan arah hidup. Teknologi bisa menjawab banyak kebutuhan kita di dunia ini, tetapi hanya Tuhan yang bisa menjawab kebutuhan terdalam hati kita, yaitu kasih, pengampunan, dan keselamatan. Yang kelima adalah arah etis untuk masa depan. Di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, umat manusia harus dihadapkan pada pertanyaan penting, yaitu kemana arah moral kita akan dibawa. Maju dalam ilmu pengetahuan tidak berarti kehilangan nilai kemanusiaan. Teknologi, ilmu pengetahuan, dan kecerdasan buatan perlu diarahkan oleh hati yang dipenuhi kasih dan tanggung jawab. Gereja dan nilai-nilai iman memiliki peran penting dalam menuntun langkah kita agar tidak hanya menciptakan masa depan yang cerdas, tetapi juga bermartabat dan penuh kasih. Perkembangan ilmu pengetahuan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap kehidupan, keberlanjutan alam, serta martabat setiap manusia. Jika ilmu pengetahuan membantu kita memahami bagaimana dunia ini bekerja, iman membantu kita menentukan untuk apa dunia ini harus kita jaga dan rawat. Dengan menggabungkan pengetahuan dan nilai moral, kita dapat membangun masa depan yang bukan hanya maju secara teknologi, tetapi juga berakar pada kasih, keadilan, dan harapan di dalam Tuhan. Kesimpulannya, masa depan bukan hanya tentang apa yang mampu kita ciptakan, tetapi tentang siapa kita ketika menciptakannya. Teknologi, kecerdasan buatan, dan ilmu pengetahuan akan terus berkembang, tetapi tanpa etika semuanya bisa hilang arah. Jadi, marilah kita membangun masa depan dengan kebijaksanaan, dengan hati yang takut akan Tuhan, dan dengan kasih terhadap sesama serta alam ciptaan. Biarlah iman menjadi pemberi arah dan ilmu menjadi alat untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Masa depan ada di tangan kita, mari kita arahkan dengan kebenaran, keadilan, dan untuk memuliakan Allah. Terima kasih sudah menyimak, semoga kita bukan hanya memahami, tetapi juga menerapkan nilai-nilai etis dalam menghadapi masa depan. Seperti yang tertulis dalam Mika 6 ayat 8, dikatakan, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Karena itu, mari kita terus berkarya, berpikir kritis, dan tetap berpegang teguh pada firman dan kebenaran Tuhan. Sampai jumpa. God bless you.